Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'al al-'ilma hujjatan lana la 'alaina. Allahumma warithna bihadzal 'ilmi khashyataka fil ghaibi wasyhadah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tak bosan-bosannya untuk selalu memberikan pujian kepada Allah Rabbul Alamin. Dan tidak sepatutnya seorang muslim bosan di dalam memberikan pujian kepada Allah setelah nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Karunia dan anugerah yang terus Allah curahkan, sehingga dengan nikmat itu kita bisa beraktivitas, kita bisa bergerak, kita mampu melakukan banyak hal. Kita dapat melihat, mendengar, berjalan, dan yang terpenting adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya dan selayaknya di atas nikmat adalah syukur yang kita hadirkan untuk Allah Rabbul Alamin. Berusaha sekuat tenaga memberikan kepada Allah penghambaan diri dan berusaha untuk meninggalkan segala hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah, meminta dengan kelemahan dan kerendahan hati, dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, kekuatan untuk istiqamah, membuktikan rasa syukur kita kepadanya, tidak pernah lepas daripada peranan Allah dan andilnya. Kita bermohon kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan semoga Allah jauhkan kita dari sifat kufur di atas nikmat. Karena orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah, mereka lah orang-orang yang terancam dengan azab. Wal'iyadhu billah. La'in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam kitab yang menjadi pedoman seorang muslim apabila mereka kufur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka azab dan siksa yang keras itulah yang akan menimpanya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di kesempatan siang kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk melanjutkan pelajaran di dalam kitab Fadailul A'mal yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh
Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Dimashqi Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau fi dari karamatih, fi dari salam, fi jannatir ridwan, di dalam surganya, di dalam tempat yang mulia, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Beliau telah memberikan peranannya untuk Islam dan kaum muslimin di dalam karya ilmiahnya, hadis-hadis yang beliau himpun di dalam kitabnya. Semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah, dibangun di atas niat yang ikhlas, dan mendatangkan keberkahan untuk beliau sebagai amalan dan pahala yang mengalir hingga akhir zaman. Ahibati fillah, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan siang kali ini, pembahasan kita yang selanjutnya berbicara tentang salah satu sifat dan karakter seorang mukmin, akhlak yang mulia, sifat yang terpuji. Dia adalah sifat jujur. Sifat yang mencerminkan kebenaran. Karena jujur adalah mengucapkan kebenaran. Tidak ada manipulasi. Dan tidak ada yang berlawanan dengan yang sebenarnya. Dan jujur bisa berbentuk ucapan, sebagaimana jujur bisa datang dalam bentuk perbuatan. Sifat ini adalah merupakan sifat yang menjadi ciri khas orang-orang yang beriman. Dan sifat ini adalah perkara yang langka bagi mereka orang-orang yang munafik. Sifat ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah sifat yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang harus dimiliki oleh siapapun yang menginginkan surga. Dan sifat ini adalah sifat yang harus diperjuangkan oleh siapapun yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar kita ingin menjadi penghuni surga, kalau benar kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang jujur. Berbicaralah yang benar. Berucaplah dengan perkataan yang sesungguhnya, walaupun pahit akibatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa keutamaan orang-orang yang jujur dalam kehidupannya? Apakah jujur memiliki keistimewaan dan kemuliaan sehingga memang jujur ini adalah sesuatu yang pantas, perkara yang layak untuk diperjuangkan dalam kehidupan? Terkadang seseorang tidak mau untuk jujur
mengucapkan perkataan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Karena takut satu dan lain hal. Mungkin dia takut aib-aibnya terbongkar kalau jujur. Dia takut kalau seandainya jujur, maka dia akan terkena sanksi, hukuman. Dia takut seandainya perkataan jujur yang harus terlontar, maka dia harus menanggung akibat merana di dunia dan lain hal. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya agar berjuang mengatakan kebenaran walaupun pahit akibatnya. Nabi berpesan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, "Qulil haqqa wa in kana murran." Katakan kebenaran walaupun pahit akibatnya. Walaupun pahit konsekuensinya, walaupun pahit sanksi dan hukumannya, katakanlah kebenaran. Ma'asyul ahibbah, ikhwatal iman, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang dibawakan oleh al-muallif sang pengarang kitab datang dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidq. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة." Hendaklah kalian jujur. Berusahalah untuk menjadi orang yang jujur. Alaikum bisidq. Mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk menjadi orang yang jujur? Apakah tanpa alasan? Tentu tidak. Nabi SAW mengajak kita menjadi orang yang jujur karena dari balik kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Akan menggiring seseorang kepada kebaikan. Dengan kejujuran, seseorang akan mendapatkan petunjuk. Yahdi ilal bir. Dia akan mendapatkan petunjuk menuju kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan setiap kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada surga. Maka inilah jawabannya. Mengapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjadi orang yang jujur? Karena di balik sifat ini seseorang akan mendapatkan apa yang dia harapkan selama ini. Bukankah dia menginginkan surga? Maka pintu dan jalan menuju surga yang harus dilalui olehnya adalah
amalan yang mulia, amalan yang baik. Setiap kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada kemuliaan. Dan sebaliknya, setiap keburukan akan mengantarkan seseorang kepada kesengsaraan dan penyesalan. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian menjadi orang yang selalu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada pintu-pintu kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Dan tidaklah seseorang selalu melakukan kejujuran dan dia bersungguh-sungguh mengupayakan kejujuran dalam dirinya hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib. Jauhilah kedustaan. Hindarilah segala bentuk kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan menjerumuskan seseorang kepada keburukan, kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan setiap kejahatan, setiap keburukan itu akan mengantarkan dia kepada neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib. Dan tidaklah seseorang itu terus dalam kebiasaan dustanya. Wa yataharra al-kadhiba. Bahkan dia selalu melakukan kedustaan, sering melakukan kebohongan, hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas menerangkan kepada kita hakikat kedustaan dan apa hukuman sanksi dari kedustaan. Dan sangat jelaslah hadis ini menerangkan kepada kita hakikat kejujuran, apa balasannya dan apa kemuliaannya. Kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan, dan kedustaan akan mengantarkan seseorang kepada jurang kebinasaan.
Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan dua hal yang berlawanan, kejujuran dan kedustaan. Kejujuran adalah sifat yang mulia, sebaliknya kedustaan adalah kehinaan, lawan daripada kemuliaan. Di dalam hadis ini sangat jelaslah bagi kita semuanya bagaimana kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada surga. Kejujuran akan membuat seseorang mudah melakukan banyak kebaikan. Kebaikan-kebaikan akan terbuka dalam kehidupannya manakala kejujuran memiliki sifat bawaan yang lahir darinya. Ketika seseorang memiliki sifat jujur, maka akan terbukalah pintu-pintu kebaikan dalam kehidupannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir." Hendaklah kalian jujur, memiliki sifat jujur, karena sifat jujur akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Akan terbuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupannya. Namun sebaliknya, sifat bohong, dusta, akan terbuka di hadapannya pintu-pintu keburukan. Lihatlah, orang yang berdusta, orang yang berbohong, dia akan melakukan banyak keburukan. Karena dia berusaha untuk menutupi kebohongannya. Maka siapapun yang berbohong, dia akan menutupi kebohongannya tentulah dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Dia tidak ingin kebohongannya ini terbongkar. Dia tidak ingin kebohongannya diketahui oleh orang lain. Maka kebohongan dia ini akan mengantarkan dia kepada kebohongan yang berikutnya. Karena biasanya seseorang yang berbohong, dia akan berbohong untuk menutupi kebohongan yang pertama. Dan dia akan berbohong berikutnya untuk menutupi kebohongan yang kedua. Dia akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan yang ketiga. Maka setiap kebohongan akan memunculkan kebohongan yang lain. Karena seseorang yang berbohong, dia akan berupaya bagaimana kebohongannya tidak akan terbongkar. Akhirnya dia mengarang-arang cerita, memanipulasi data, memanipulasi banyak hal. Dan orang yang berbohong, dia akan ribet sendiri. Dia akan pusing dengan sendirinya. Maka para ulama menyebutkan bahwa orang yang berbohong jauh dari ketenangan. Orang yang berbohong akan jauh dari ketenangan. Sebaliknya, kejujuran akan menumbuhkan kerukunan dan kedamaian, ketenangan. Karena tidak ada yang dia sembunyikan. Sehingga untuk apa dia khawatir? Untuk apa dia takut? Untuk apa dia harus menyembunyikan sesuatu?
Dia sudah menyampaikan yang sesungguhnya. Dia sudah menyampaikan yang sebenarnya. Tetapi orang yang berbohong, orang yang berdusta, maka dia tidak akan tenang kehidupannya. Karena dia akan selalu dihantui dengan sifat dan karakter bohongnya itu. Karena dia akan berusaha bagaimana kebohongannya tidak akan terbongkar. Sehingga dia selalu diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Bagaimana seandainya orang tahu yang sesungguhnya. Bagaimana seandainya orang-orang tahu yang sebenarnya. Bagaimana kalau seandainya orang-orang tahu bahwa dia sedang berbohong dan berdusta. Sehingga orang yang berbohong tidak akan memiliki kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Dan berbohong bisa mereka membohongi orang yang banyak dan sedikit. Mungkin dia membohongi 1 orang, 2 orang, atau jumlah yang banyak. Ya, maka semakin banyak orang-orang yang dia dustakan, maka akan semakin besar kegelisahan dia. Karena potensi terbongkarnya akan semakin mudah. Dan akan membuat dia malu dengan sendirinya. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengatakan, Qulil haqqa wa in kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit akibatnya. Karena di balik kejujuran itu dia akan mendapatkan ketenangan tersendiri. Ahibati fillah, para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menginginkan surga, maka hendaklah dia jujur. Dan itulah balasan yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan bahwa kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada pintu-pintu kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Bagaimana kita akan mengetahui efek dari kejujuran? Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang lurus, ucapan yang tidak berbelok-belok, ucapan yang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mengucapkan ucapan yang lurus, ucapan yang benar, ucapan yang jujur, ucapan yang tidak berbelok-belok, ucapan yang menyimpang dari kebenaran. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Perhatikan ayat ini, ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkata jujur, ternyata efek dan pengaruh dari perkataan jujur ini akan mengantarkan seseorang kepada pintu-pintu kebaikan. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Kalau kita ingin memiliki amalan yang baik, mulailah dengan kejujuran. Setiap yang jujur akan menghasilkan kebaikan. Dan di antara kebaikan, buah dari kejujuran adalah amalan yang saleh,
amalan yang baik, Allah akan memperbaiki amalan kalian. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Subhanallah. Cobalah kita bercermin. Adakah keburukan, amal-amal yang buruk yang masih menjadi karakter dalam diri kita? Adakah perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam diri kita? Di antara keburukan-keburukan itu sangat banyak. Mungkin kita masih berat mengerjakan sholat, malas. Mungkin salah satu penyebabnya kita masih memelihara sifat dusta. Kebohongan masih menjadi ciri khas dalam diri kita. Cobalah untuk jujur. Jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka engkau akan diperbaiki oleh Allah azza wa jalla. Usduq ma'allah, aslahakallah. Jujurlah kepada Allah. Allah akan perbaiki urusanmu. Jadilah orang yang jujur. Maka Allah akan perbaiki urusanmu. Boleh jadi kita masih memelihara sifat dusta. Sehingga kita masih memiliki karakter yang buruk dalam banyak hal. Maka mulailah dengan kejujuran. Mengapa? Karena Nabi SAW mengatakan kejujuran akan mengantarkan seorang kepada kebaikan. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran akan mengantarkan seorang kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan seorang kepada surga. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Siapapun yang menginginkan surga, mulailah dengan kejujuran. Tinggalkan kedustaan. Jadilah orang yang memiliki sifat jujur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun telah mengkhabarkan bahwa Allah akan memperbaiki amalan kita. Manakala kita memiliki lisan yang jujur, lisan yang lurus, lisan yang tidak berbelok-belok, lisan yang mengatakan sesungguhnya yang sebenarnya. Qawlan sadida ay la i'wijaja wala inhirafa fihi. Perkataan yang sadid, perkataan yang lurus adalah perkataan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, tidak ada penyimpangan yang dari yang sesungguhnya. Perkataan yang sebenarnya dia ucapkan. Apabila itu yang terlintas dari lisannya perkataan yang jujur, maka Allah akan memperbaiki amalan kita. Persis seperti yang dikatakan Nabi SAW. Perkataan Nabi persis seperti yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kejujuran akan melahirkan kebaikan. Setiap kejujuran akan melahirkan kebaikan. Yahdi ilal bir. Tetapi tidak halnya dengan kedustaan. Setiap kedustaan akan melahirkan keburukan. Maka orang-orang yang berbohong adalah orang-orang yang bergelut di dunia kejahatan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Rasulullah SAW mengatakan semua kedustaan itu akan menggiring pelakunya kepada kejahatan dan keburukan. Lihatlah orang-orang yang berbohong. Orang-orang yang berdusta. Lihat. Mereka akan melakukan tindak kejahatan. Ketika kebohongan masih menjadi karakter dalam dirinya, maka dia adalah orang yang jahat. Dia akan menjadi orang yang dikenal dengan kejahatannya. Hatta yuktaba indallahi kadzaban.
Orang yang selalu merawat kedustaan dalam dirinya, yang selalu bergelut di dunia kebohongan. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Dan masih saja seseorang itu berada dalam kebiasaan dustanya. Dia selalu membiasakan diri dengan kedustaannya, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang benar-benar pendusta. Artinya apa? Ketika dia sudah melakukan kedustaan, sulit dia bertaubat kepada Allah. Dia telah dicatat oleh Allah sebagai pendusta besar. Nas'alullah salam wal afiyah. Para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka berusahalah untuk menjadi orang yang jujur. Karena kejujuran akan mengantarkan seorang kepada kebaikan, dan setiap kebaikan akan mengantarkan seorang kepada surga. Inilah yang dikabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manfaat jujur besar. Manfaat jujur banyak. Di antaranya apa yang telah kita dengar, di mana jujur akan mengantarkan seorang kepada surga. Jujur akan membuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupannya. Orang-orang yang jujur akan bahagia. Mengapa demikian? Karena siapapun di antara kita akan suka dengan orang yang jujur dan akan membenci orang yang berdusta. Maka orang yang jujur akan dicari. Jujur amanah akan dicari. Mencari orang yang jujur itu sulit zaman sekarang. Ini yang sering kita dengar. Sehingga seringkali ketika ada lamaran atau lowongan pekerjaan, maka ditulis di situ, syaratnya menjadi orang yang jujur, amanah. Kenapa? Karena memang orang yang berdusta ini payah. Orang kalau sudah berdusta ini sulit kerjasama. Bagaimana akan bekerja sama? Dia akan berdusta, dia akan membohongi kita. Sulit bekerja sama dengan orang yang bohong. Tapi ketika dia jujur, terang benderang, tidak ada yang disembunyikan. Mudah bekerja sama dengan orang yang jujur. Tapi kalau sudah berbohong, payah kita dibuatnya. Tanya ini, jawabannya ke sana. Tanya ini, jawabannya ke sana. Bagaimana akan bekerja sama dengan pola yang seperti ini? Ya, ditanya gimana hasil kita hari ini? Rugi sepertinya bos. Banyak nggak laku barangnya. Padahal laku. Padahal untung besar. Tapi keuntungannya diambil untuk diri sendiri. Akhirnya perusahaan nombok. Perusahaan rugi karena orang pembohong yang satu ini. Dia tidak jujur dalam transaksinya, dalam pengakuannya, dalam persaksiannya. Kenapa? Ternyata di balik kebohongannya dia ingin mendapatkan dunia. Dia berbohong karena ingin mendapatkan bayaran lebih. Payah bekerja sama dengan orang seperti ini. Ya. Ketika memberikan laporan, dia memberikan laporan palsu. Pengeluaran 10.000. Ditulis 20.000. Selisihnya masuk ke kantong dia. Nah, ini banyak terjadi. Maka selisih itu adalah uang yang haram. Tidak akan berkah kehidupannya. Dan ingat, sekali dia berbuat kedustaan, maka dia akan terjatuh pada kedustaan yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Kedustaan itu akan menggiring pelakunya kepada tindak kejahatan yang lain. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Dan tidakkah mereka sadar bahwa kejahatannya akan mengantarkan dia ke dalam api neraka. Dan seseorang ketika dusta, maka dia akan terus
mengembangkan kedustaannya. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadzib, dan masih saja seseorang melakukan kebiasaan dustanya hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga dia dicatat sebagai pendusta besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin orang tak tahu dia berdusta, tapi Allah tak bisa dia dustakan. Mungkin dia selamat dari kebohongannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dia dustakan. Allah tahu dia adalah pendusta, dan orang yang berdusta tempat kembalinya adalah api neraka. Banyak orang berpikir bagaimana dia selamat di dunia, tapi tidak pernah berpikir bagaimana dia selamat di akhirat. Dia berpikir kalau berdusta dia akan selamat di dunia, tetapi dia tidak pernah berpikir bagaimana kedustaan itu akan mengantarkannya ke dalam api neraka. Seorang mukmin tentulah faham bahwa kejujuran itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kedustaan adalah sifat dan ciri khas orang-orang munafik. Ayatul munafiq thalath. Tanda-tanda orang munafik itu yang paling menonjol 3. Di antaranya kata Rasulullah SAW, idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara dusta. Nah, maka Anda jangan memiliki sifat munafik. Sifat kedustaan adalah sifat munafik. Tanda-tanda orang munafik. Jangan Anda mewarisi sifat-sifat orang munafik, tetapi warisilah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara keistimewaan sifat jujur dan kemuliaannya mengantarkan dia selamat dan menjauh dari sifat kemunafikan. Karena orang-orang munafiklah yang memiliki karakter pendusta dan pembohong. Di antara kemuliaan sifat jujur, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan memperbaiki amalan perbuatan kalian dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Inilah kemuliaan di balik kejujuran. Orang-orang yang jujur berjuang untuk menjadi orang yang jujur. Maka kejujuran itu akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka berfikirlah, kalau Anda ingin menjadi orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya, Anda harus menjadi orang yang jujur. Yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Dan kalau dia telah diampunkan dosa-dosanya oleh Allah karena kejujurannya, maka dialah orang yang dikatakan pemenang dengan kemenangan yang besar. Dan dikatakan dia telah mentaati Allah dan Rasulnya. Orang yang jujur ini adalah orang yang dikatakan berhasil mentaati Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang menang dengan kemenangan yang besar. Jujur adalah tanda dia mentaati Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan hambanya untuk jujur. Nabi perintahkan umatnya untuk jujur. Maka kejujuran adalah tanda ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang taat kepada Allah, indikasinya jujur. Dan orang yang taat kepada Rasul, orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur ucapannya. Dan kalaulah kejujuran itu telah menjadi karakter dalam dirinya, sifat dalam dirinya, maka dia telah menjadi orang yang menang dengan kemenangan yang besar. Bagaimana tidak?
diampunkan dosa-dosanya. Allah memperbaiki amalannya. Orang yang telah dibersihkan dari dosa adalah pemenang yang sesungguhnya. Allah telah mensucikan dia dari dosa. Pemenang. Maka layak dia menjadi penghuni surga. Maka pantas Nabi SAW mengatakan orang yang jujur itu akan mengantarkannya ke surga. Dan surga adalah kemenangan yang besar. Di antara manfaat jujur, di mana kejujuran ini mengantarkan seseorang kepada kedudukan para syuhada, orang-orang yang syahid, dan akan mengantarkan seseorang kepada kedudukan siddiqin, orang-orang yang jujur. Bahkan sifat jujur ini akan mengantarkan seseorang untuk membersamai para nabiyin, para nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, at-tajirus saduqul amin, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Seorang pedagang yang jujur dan amanah kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama para siddiqin, orang-orang yang jujur, dan para syuhada, orang-orang yang syahid. Lihat, pedagang yang jujur, amanah, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur, bersama para nabi, bersama para syahid. Maka orang-orang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama para syuhada. Nah, inilah kedudukan orang-orang yang jujur. Dia akan dikumpulkan bersama para nabi. Karena nabi adalah orang yang jujur. Para nabi, para anbiya adalah orang-orang yang jujur. Siddiqin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat akan mengumpulkan manusia sesuai dengan golongannya. Orang yang jujur bersama orang yang jujur, dan orang yang pendusta bersama orang yang pendusta. Nah, itulah ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan mengumpulkan manusia sesuai dengan golongannya. Orang yang berdusta akan dikumpulkan bersama orang yang pendusta. Orang yang jujur akan dikumpulkan bersama orang yang jujur. Maka orang-orang yang jujur adalah para nabi. Maka orang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan seorang pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, was-siddiqin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya datang dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, qila di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ayyun nasi afdal, siapa manusia yang paling utama? Nabi mengatakan, kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Semua yang memiliki hati yang makhmum dan memiliki lisan yang jujur. Inilah manusia yang terbaik. Inilah manusia yang afdal. Yang memiliki hati yang makhmum dan memiliki lisan yang jujur. Para sahabat kemudian bertanya, saduqul lisan na'rifuh. Lisan yang jujur kami tahu artinya ya Rasulullah. Na'rifuh. Wa ma makhmumul qalbi. Lantas apa maksud hati yang makhmum itu? Nabi mengatakan at-taqi. La ithma fihi. Yaitu hati yang bertakwa. Yang tidak ada kedustaan. Tidak ada dosa di dalamnya. Wala ghil, wala hasad. Hati yang tidak menyimpan dendam. Hati yang tidak menyimpan kedengkian. Hati yang tidak memiliki sifat hasad. Inilah hati yang makhmum. Hati yang bersih.
At-taqiyyun naqi la ithma fihi wala ghil wala hasad. Hati yang makhmum adalah hati yang bertakwa, hati yang bersih, hati yang tidak menyimpan kedengkian dan permusuhan dan hasad. Hati yang tidak ada kemauan untuk berbuat dosa. La ithma fih. Inilah hati yang membuat seseorang itu menjadi mulia. Kemudian Nabi mengatakan saduqul lisan. Dan manusia yang mulia adalah yang memiliki lisan yang jujur. Maka jadilah Anda hamba yang mulia dengan kejujuran. Miliki sifat jujur, maka Anda akan meraih kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memiliki lisan yang jujur. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat kemunafikan dan kedustaan. Karena kedustaan akan mengantarkan seseorang kepada kesengsaraan dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah dengan rahmatnya memudahkan kita untuk meraih sifat jujur. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari sifat bohong dan dusta. Dan hanya kepadanya kita berharap. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan semoga apa yang telah kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Sampai di sini pembahasan kita. Sampai berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.